supaya saudara kena tipu daya. Tipu daya ini sudah membuat saudara bukan hanya ragu-ragu, tetapi saudara mulai terpedaya. Ya, diperdaya. Dan yang terakhir, tidak taat, disobedient. Ya, saudara-saudara, kalau kita sudah mulai begini, kita sudah nggak bisa apa-apa. Martin Luther King memberikan tulisan yang baik sekali. Dikatakan di sini, Anda tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala Anda, tetapi Anda bisa mengusirnya untuk mencegah mereka membuat sarang di kepala Anda. Ya, artinya iblis itu boleh seliweran, boleh terbang seliweran di sekitar kita. Barangkali dia nanti waktu keluar sudah nanti mulai dideketin. Saudara, iblis mau dekat seperti apa? Silakan. Tapi asal jangan bersarang di hati saudara. Saudara, mari kita lawan. Mari kita lawan. Dan kalau engkau mengerti ini waktunya saudara kita berdoa sungguh-sungguh seperti doa Tuhan Yesus. Doa Bapa kami itu ada satu bagian yang terakhir itu mengatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, waktu saya belajar, itu saya suka membanding-bandingkan tafsiran Alkitab yang satu dengan tafsiran Alkitab yang lain. Ini terjemahan yang satu, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Lalu saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, bunyinya begini, janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai, tetapi lepaskanlah kami dari kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia dan selama-lamanya. Amin. Sudah perhatikan bedanya, saya ulang. Di sini janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini kan mau pencobaan di sini. Ini kami. Janganlah membawa pencobaan ya ke dalam pencobaan. Jadi rasanya waktu membaca ini saya sepertinya masih di luar pencobaan. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara-saudara, kita sedang ketika when you ya, jangan membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai. Kehilangan percaya itu satu yang fatal. Mari kita teguh di dalam iman. Oleh sebab itu pentingnya kita mengikuti pelajaran-pelajaran Alkitab. Kalau di sini diajarkan pelajaran pola hidup dalam kerajaan Allah, pola hidup dalam keluarga Allah, dasar kekristenan, dan pelajaran hidup berjemaat. Saudara ikuti, itu memberikan satu kekuatan supaya ngerti kita apa yang harus kita lakukan. Nah saudara-saudara, waktu engkau mengerti, kita sudah siap menghadapi pencobaan. Sudah tahu sudah tahapan-tahapannya bagaimana iblis bekerja, dan sekarang waktunya saudara-saudara kita mendefinisikan ulang tentang pencobaan. Temptation is a sign that Satan hates you, not a sign of weaknesses or worldliness. Terjemahannya begini, pencobaan itu adalah tanda bahwa setan itu membenci kamu, gak suka sama kamu. Bilang amin. Ya, gak suka, saudara, iblis gak suka sama kamu. Ya, Satan hates you. Dan bukan tanda bahwa engkau lemah ataupun engkau duniawi. Mengapa begini? Yesus saja juga dicobai. Yesus gak duniawi, Yesus gak lemah imannya. Hanya ingin supaya dibuktikan bahwa dia melampaui segala-galanya. Kuasanya tak terbatas. Oleh sebab itu iblis diusir. Jangan kau mencobai Allah.
lalu diusir. Nyala engkau dari sini. Dan saudara, ketika itu disampaikan, iblis lari. Tapi saudara, kita melihat bahwa di dalam Injil Lukas, dalam konteks pencobaan itu Injil Lukas pasal 4, dalam perikop itu ayat yang terakhir, disebutkan bahwa iblis itu menunggu lagi, entahin lagi saat yang baik. Iblis itu gak pernah putus asa, selalu cari jalan supaya engkau jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu saudara, percayailah janji firman Tuhan ini dalam hidupmu. Sebab saudara, ini berita baik. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, waktu kita mengerti ini, kita tahu Tuhan luar biasa. Saya akan singkat memberikan langkah-langkah praktis supaya saudara-saudara bisa menang terhadap pencobaan. Kalau sempat sudah boleh mencatat. Yang pertama, fokus. Hidup kita perlu fokus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, bukan kepada pencobaannya. Jadi fokusnya harus dibelokkan. Kalau saudara merasa bahwa hari itu dicobai dengan hal ini, ada teman itu yang ekstrim. Masih contohnya begini, dia pekerjaannya keliling kota. Seperti saya waktu itu jadi salesman, sudah selalu keluar kota dan nginapnya di hotel. Dia bilang gini, Pak tolong TV-nya dikeluarkan. Loh ada apa ini? Enggak Pak, saya hanya nginep 3 hari. Ini tolong keluarkan selama 3 hari, nanti hari keempat masukin lagi gak apa-apa. Dia nggak mau nonton televisi. Serius banget ini, bilang. Wih, hebat ya. Aku nggak se-ekstrim itu sih, TV-nya tetap ada. Tapi waktu tak buka, sudah, ada channel yang begini. Dirubah. Dan dirubah channelnya. Nggak usah. Sudah di mana-mana ada pencobaan. Kita nggak bisa sembunyi dari pencobaan. Jangan-jangan sudah anakmu nanti kau isolasi. Sekolah di rumah saja, nggak usah di sekolah. Di sekolah banyak pencobaan. Oh kamu nggak usah berenang, tempat berenang banyak pencobaan, banyak perempuan pakai baju yang mini-mini. Bagaimana kalau pakai baju yang ruwet kan tenggelam dia. Tetapi mata kita ini perlu channelnya dirubah. Iya. Makanya kita niru kuda lah, kasih kacamata kuda. Fokusnya dipindahkan. Pak dokter bilang, kita nggak hindari kuman, di mana-mana ada kuman, yang perlu itu diimunisasi supaya kebal terhadap penyakit. Saudara, kita alihkan fokusnya, fokuskan yang lain. Kita bisa kebal terhadap pencobaan kalau firman Tuhan itu kuat, kalau engkau dekat dengan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, perlu terbuka dan minta dukungan teman. Ada seorang hamba Tuhan yang terkenal di Amerika. Dia bilang gini, saya kenapa ya, biasa-biasanya nggak ada masalah dengan sekretaris saya. Tapi belakangan ini, baru beberapa minggu ini, setiap kali aku melihat dia, aku bisa jatuh cinta padanya. Dia cerita kepada temannya untuk minta tolong. Didatangilah teman sekantornya, Pak bisa minta tolong. Oh tak sombong, saya cakap terus. Ya mau, mantuk-mantuk gitu. Nah, bisa minta tolong ya. Tolong jagain aku. Jagai aku. Kalau sekretaris masuk ruanganku,
kamu melok masuk ya, meskipun tidak tak minta. Loh, ada apa Pak? Saya ceritakan. Ini hamba Tuhan itu cerita. Sungguh sudah suatu hari, entah bagaimana, sekretaris itu masuk menunjukkan sebuah surat dan dia berdirinya berdampingan begitu berdekat. Langsung dia telepon dia. Oh nggak usah telepon sih, dia sudah dipesenin kan? Sudah dipesenin ya? Oh ya, langsung masuk, nyelonong. Pak, saya lupa Pak tadi. Oh, ini maksudnya kamu kok nyelonong aja, biasanya permisi dulu. Baru ingat, oh iya, aku yang minta. Oh, selamat. Bilang selamat. Selamat. Ya selamat. Selamatlah dia. Tempel sudah. Ini nggak ada apa-apa, yang sini. Jadi perlu teman untuk menolong. Firman Tuhan mengajarkan lawan iblis. Lawan iblis. Yakobus 4 ayat yang ke-7 mengatakan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 1 Petrus 5 ayat 8-9 mengatakan sadar dan berjaga-jaga. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Dan mari kita sudah alami kemenangan ini tiap hari. Menangan tiap hari. Nah pendeta biasanya pencobaannya bukan uang, bukan perempuan. Dokter saya yang merawat saya bilang gini, iya saya tahulah penyakitnya pendeta. Dia nggak bisa disogok dengan uang, tidak bisa digratifikasi dengan seksual, tapi makan. Maka banyak dokter bilang pendeta yang sakitnya diabetes, ya toh, kencing manis, tekanan darah tinggi. Ya dokter, sambil menunduk, karena nggak ada yang mengotbahin pendeta selain dokter sama istrinya sendiri. Jadi saya bertobat sudah. Makan. Kalau saya dulu resletingnya rusak. Ini resleting mulutnya, tiba nyonyo ini. Sekarang everyday saya disiplinkan diri saya. Tiap pagi, jalan pagi jam 5 sampai jam 6. Sambil jalan dengan teman-teman di sel group itu, kita sharing, kita nyanyi, kita memuji Tuhan di jalan itu. Dan hasilnya tidak mengecewakan, lebih langsing dari Pak Agus. Ya. Saya merasa lebih muda, tapi kemarin saya kena pencobaan. Ada orang bilang gini, membuat saya kaget. Orang itu bilang saya lebih sehat, lebih wajahnya lebih bersih. Enggak seperti engkau ini tuwek. Waktu itu saya oh iya aku tuwek ini kok kurang ajar ini. Kemudian mulai tercoba ingin emosi, mau membalas dengan kata-kata. Tapi saya tahu, puji Tuhan. Ayo saudara kita belajar berkata puji Tuhan. Tapi dalam hati aja puji Tuhan. Menang. Yang terakhir saudara, kita perlu menyadari kelemahan. Saudara, kalau engkau lemah di mata melihat perempuan, saudara-saudara lihat yang laki aja dulu. Seminggu sekali lihat yang perempuan, nah sulit, nggak bisa. Kita sadari bahwa kita lemah. Kalau udah begitu, kita belajar menjauhkan diri. Kalau kau suka makan, jauhkan dari makanan-makanan yang itu. Dan jangan dekat-dekat dengan teman yang suka makan. Nggak apa-apa, jauhkan dikit. Sampai sudah engkau menguasai, engkau boleh dekat lagi. Dan sungguh ini, kita sadar bahwa kita punya kelemahan. Lihat, engkau saat jatuh ke dalam pencobaan itu saat seperti apa? Apakah saat aku lapar? Atau saat aku capek?
atau saat aku sedang nggak ada kerjaan, atau sedang aku di luar kota, atau di rumah sendirian. Coba amati. Dengan begitu saudara-saudara, kau siap mengatasi setiap situasi. Ingat baik-baik, ada Tuhan yang dekat dengan engkau. Dan selalu saudara-saudara ingatkan dirimu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk berdoa di dalam bahasa roh, supaya kita saudara, merasa hadirat Tuhan itu tinggal. Gak kita dicobai dengan banyak hal. Amin. Saudara mau menang? Mari kita menang dari pencobaan itu. Dari pencobaan yang satu ke pencobaan rahasia, kita berhasil bertahan. Dan saudara-saudara ngerti bahwa kita akan menerima upah, sehingga kita akan menjadi berbahagia. Saudara, saya akhiri dengan meminta saudara membuka Alkitabnya kembali. Di ayat yang keempat dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, tidak kekurangan suatu apapun. Pertama kali saya waktu baca ini saya senang. Wah, berarti gak kekurangan duit ya. Oh, gak kekurangan berkat ya. Wah, ini kelihatannya orang yang suka berkat selalu akan bilang begitu. Ini cocok dikhotbahkan ke bisnismen. Saudara, di sini bukan berarti materi, tetapi hari itu kita akan menjadi orang yang sangat kaya dalam segala hal. Tidak kekurangan suatu apapun. Meskipun duit nggak ada, tapi kita kaya. Dan kita tidak akan dicobai oleh apapun. Saya bilang, Tuhan berkati. Biar aku mau firman ini jadi berkat bagi aku. Saudara, kalau hidupmu tertuju pada Tuhan, Tuhan yang berkati kita. Hari ini saudara, yang menjadi doa saya, supaya aku dijauhkan dari semua yang jahat itu. Supaya aku tetap bisa menjaga kepercayaanku itu. Saudara, tidak gampang untuk menjadi hamba Tuhan dalam usia yang sudah seperti saya. Ya, saudara-saudara, kalau dulu masih muda masih semangat, tapi kalau sudah mau kayak gini, mau semangat dikit, jelek saudara. Energinya gak cukup. Ya, mari kita akhiri firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan.